itu pomo jadi debat karena kadang pengetahuan yang disampaikan oleh guru beda dengan informasi yang didapatkan di HP. di iku tantangan Betul. lho, Pak. Iya, Iku tantangan. ana upaya kanggo ini ta ora, Pak? Iya, tentunya guru-guru kita. Hmm. Guru-guru kita itu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Anggun, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus. Semangat pagi, Bapak. matur nuwun sudah diundang. Selamat pagi, Mas Erwin. Sehat ya? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Dewasa ini, Bapak, anak-anak kita senengannya ini, Pak, nyekrol TikTok, Pak. Ya, ini ada di wilayah jenengan bagaimana upaya atau program dari Dinas Pendidikan terutama pada bidangnya jenengan untuk bisa meminimalisir adik-adik atau anak-anak kita dari kecanduan gadget, Bapak. Monggo. Jadi ya nggak bisa kita pungkiri sebenarnya, Mas Erwin, kaitannya dengan sosmed. Jadi anak-anak kita itu kan sebenarnya anak-anak yang lahir itu prot itu dunia digital gitu. Jadi kalau orang nyebutnya itu mereka kayak apa ya istilahnya itu kayak digital native. Jadi mereka bener-bener Digital natif. penduduk di, di dunia digital gitu. Kalau kita itu kan Mas Erwin, saya ini kan ada masa-masa konvensional tahun 80, 90 kan masing-masing. Medsos itu kan sekitar 2000-an ke sini agak masif gitu ya. Kalau anak-anak kita kan yang sekarang di SD, SMP itu kan mereka lahir 2000 ke atas. Jadi ya luar biasa memang intensitas penggunaan gadget dan sebagainya itu kan luar biasa. Ya upaya kami nanti dalam rangka agar anak-anak kita itu nggak begitu kecanduan dengan gadget terus melupakan kewajiban belajar dan sebagainya. Ya ini sebenarnya PR bareng-bareng yang harus kita buat sama-sama. Kemendikbudrismen sudah mulai memberikan, jadi ada 7 kebiasaan anak ibad itu yang sudah disosialisasikan gitu. Jadi ada bangun pagi, beribadah, dan berolahraga, bersosialisasi, dan tidur lebih awal dan sebagainya itu kebiasaan-kebiasaan yang menurut saya bisa mendorong anak-anak kita itu untuk tidak banyak menggunakan gadget. Sebenarnya itu juga bisa sih, salah satunya itu. Baik. Sementara memang seperti yang sudah disampaikan jenengan tadi bahwa ini merupakan tanggung jawab bersama. Bagaimana kemudian sekolah itu meluangkan waktu itu dari jam 7 sampai siang. Selebihnya itu adalah orang tua. Betul. Sehingga dalam hal ini program-program seperti 7 kebiasaan anak hebat yang sudah disosialisasi tidak mungkin dijalankan sendiri oleh sekolah. Tentu harus terjadi kolaborasi antara pihak sekolah dan orang tua, tentunya nanti dibantu juga dengan lingkungan sekitar. Kalau menurut pengamatan jenengan dari pendidikan dasar ya SD dan SMP saat ini nang Kabupaten Kudus, itu situasi yang sekarang iku wong sing nyekeli HP karo ora pakai endi, Pak? Sebenarnya tidak hanya di siswa. Kita lihat juga di misalnya di warung-warung ya, Mas. Di warung-warung kopi, di warung-warung kalau kita bisa lihat orang makan tuh sambil pegang HP loh sekarang. Orang makan tuh tangan kirinya tuh nggak pegang garpu tapi pegang HP. Jadi luar biasa memang. Jadi anak-anak kita apalagi ya. Jadi beberapa sekolah, mungkin beberapa sekolah ini sudah menerapkan masuk kelas HP masuk locker gitu. Misalnya di SMP 1 gitu, SMP 2 itu ada beberapa hari di mana anak itu memang HP taruh locker gitu. Jadi mungkin kebiasaan interaktif itu ya, interaksi di kelas dan sebagainya itu. Dan memang tidak kita pungkiri bahwa semua materi yang dipelajari oleh anak-anak di sekolah itu juga kadang tidak lepas dari HP. Jadi mungkin kuncinya adalah tidak membatasi yang sifatnya membatasi saklek, tapi lebih ke arah bagaimana HP ini tidak menjadi
jadi alat yang membuat waktu mereka sia-sia gitu. Jadi ada guru yang menciptakan aplikasi, game dan sebagainya bisa dipakai di HP. Ada yang seperti itu. Jadi teman-teman kita di SD itu ada guru-guru yang mereka itu concern di situ. Jadi bikin aplikasi yang simple gitu, tapi bisa dimanfaatkan anak-anak untuk belajar. Jadi pegangnya HP itu tidak main TikTok, tidak main IG, tidak main Facebook, tapi mereka lebih ke belajar. Jadi ya memang pembatasan kalau menurut saya pembatasan yang arahnya itu anak-anak tetap pakai, tapi kontennya itu yang kita filter gitu. Kontennya yang kita filter. Betul. Artinya saya melihat juga komunikasi sekarang antara pihak sekolah dengan wali murid itu juga sudah melalui grup, sehingga iya kan, sehingga komunikasi kemudian harapan kemudian himbauan juga langsung disampaikan kepada orang tua berkenaan dengan konten-konten yang sering dikunjungi. Apalagi sekarang HP-HP juga sudah bisa diberikan filter. Kemudian begini Pak Anggun, tadi sudah disampaikan bahwa beberapa sekolah menerapkan di mana untuk masuk kelas selama jam pelajaran sebelum pulang itu HP dimasukkan nenggone locker. Nah, iki dawuh nerapno kabeh apa durung Pak? Apa ije kurang, nek misalnya kurang upaya yang sudah dilakukan gitu Pak. Jadi karena positif itu. Nggih, himbauan-himbauan ke sekolah terutama Pak. Jadi teman-teman di sekolah itu kan kalau intensitas kan lebih banyak ke SMP sih. Karena SD itu kan SD ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kan saya lihat belum betul, itu. Cuman ya ada mulai kelas 4, 5, 6 itu udah mulai pegang HP, tapi ke sekolah memang dibatasi, tidak boleh membawa HP gitu di SD itu kan. Tapi kalau SMP ini kan memang anak-anak kadang ya bawa. Jadi penerapannya nanti kalau yang kelas kemudian HP taruh locker dan sebagainya, kita akan upayakan nanti beberapa sekolah yang sudah jadi melaksanakan program itu, nanti kita akan coba lihat mekanismenya seperti apa, sehingga nanti ini bisa diduplikasi di sekolah yang lain. Tapi SMP di kota saya lihat sudah melaksanakan semua. Ya saya dengar juga seperti itu. Nah, begini sedulur ISK. Jadi upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan utamanya pada bidang pendidikan dasar. Bidang pendidikan dasar itu membawai SD dan SMP. Salah duanya ya Pak itu. Nah, TK enggak ya? TK di bidang PAUD. TK di bidang PAUD. Jadi sudah melakukan upaya salah satunya dengan membatasi para siswa untuk menggunakan HP setelah jam sekolah. Di mana sistem tersebut digunakan dengan cara menyiapkan locker untuk tempat HP para siswa. Ya memang seperti yang disampaikan Pak Anggun bahwa untuk SD tentu akan sangat jarang yang menggunakan, paling yang menggunakan di atas kelas 4 ya. Nah, kemudian SMP yang lebih banyak intent, terutama SMP sing jauh ya. Mungkin kanggo jemput atau apa komunikasi dengan orang tua. Itu pun kan setelah jam sekolah. Nah, kemudian kita memang tidak bisa dipisahkan begitu saja dengan teknologi. Apalagi di dunia digital itu luas sekali. Anak-anak bisa explore di luar apa yang kita pikirkan, karena dia bisa menjangkau kemana-mana. Itu mau jadi debat karena kadang pengetahuan yang disampaikan oleh guru beda dengan informasi yang didapatkan di HP. Iku tantangan loh Pak. Iya, iku ono upaya kanggo ini tau Pak. Iya, tentunya guru-guru kita. Guru-guru kita itu kan selalu kita bekali bahwa peran guru sekarang ini kan tidak hanya sebagai sumber informasi, itu kan tidak hanya dari guru. Kita selalu tanamkan ke Bapak Ibu guru agar ini loh, anak-anak itu sekarang bisa mengakses informasi dari manapun. Sehingga sumber belajar itu tidak hanya dari guru. Sehingga Bapak Ibu guru pun juga harus lebih selangkah lebih maju dari siswa gitu. Kalau misalnya sekarang anak diminta untuk membuat makalah gitu, mereka akan ngetik di chat GPT sekarang. Bang, chat GPT buatin makalah tentang tata surya misalnya gitu. Udah muncul itu di chat GPT. Muncul, copy kirim ke gurunya. Kirimkan gurunya
gurunya orang juga moco harus ya. paham dong bagaimana anak itu dapat informasi itu dari ChatGPT, kemudian mengolahnya apa tidak, apa hanya nyomot dari ChatGPT terus di copy paste ke PowerPoint dan sebagainya itu. Ini gurunya harus lebih pinter gitu. Makanya guru-guru kita itu kita bekali dengan semangat belajar yang ya mereka harus perubahan zaman ini mereka harus ngikuti gitu. Anak-anak kita tuh senangnya apa sih? Senangnya gadget gitu. Senangnya digital, senangnya HP gitu. Kenapa senang HP? Karena HP itu responsif terhadap keinginan Iya, anak-anak gitu. Jadi anak-anak itu pengen apa? Ngeklik di HP itu muncul gitu. muncul. Bahkan jajan ya kalau muncul Jajan langsung. tinggal iya ngeklik di HP itu muncul gitu. Kenapa mereka dekat sekali dengan HP? Nah, bagaimana seorang guru itu juga bisa menjadi dekat dengan siswanya dengan responsif. Sama responsifnya HP kepada anak. Susah itu. Susah. Muridnya 30 terus WA bareng terus yang Iya. dijawab ke yang nomor 30 ora dadi wah kira responsif itu. Ya, Atau di sama. sana plus minus ya, Pak. Iya, betul. Ya grup sih tadi bareng gitu ya mungkin. Orang tua Nah, itu sih juga teknis saya ya. rasa punya peran sih. Hmm. Orang tua juga punya peran bagaimana anak itu juga lebih bijak dalam menggunakan HP, terutama medsos itu kan kita nggak bisa bendung sih Mas, nggak bisa kemudian menghalangi mereka untuk mengakses medsos gitu. Cuman yang perlu kita bentengi adalah kembali lagi ke karakter. Anak-anak itu kita bekali, ini loh nah kalau ada tren-tren tertentu di medsos misalnya, tren tentang apa gitu. Yang terakhir kan tren velocity apa. Wah. Gitu kan. Jadi kan dia ngerti juga Iya, kan aku radong. Lah, tren-tren semacam itu kadang itu membuat anak itu oh ini apa namanya? Hal-hal seperti itu kadang kalau anak tidak bisa memfilter, tidak punya benteng di dirinya, kadang mereka jadi minder gitu. Oh, teman-teman saya pakai ini, teman-teman saya pakai itu dan sebagainya. Ini yang akhirnya sebenarnya harus kita tanamkan ke anak-anak. Tidak harus standar hidup itu yang ada di medsos. Tidak harus standar hidup mereka itu sama persis yang ada di medsos. Itu yang penting ke anak. Ya, saya sepakat tadi seperti yang jenengan sampaikan bahwa itu mengacu kepada pendidikan karakter. Nah, karakter itu terkoneksi karo etik, Pak. Ya, betul. Lah, iki. Ini dari keseluruhan tadi yang kita diskusikan, di sana ada kemajuan teknologi, kemudian sudah ada 7 kebiasaan yang sudah disosialisasikan. Tapi keberadaan etik ya Pak ini untuk di kurikulum tahu Pak jenenge itu yang lebih ke situ. Jadi etika sopan santun, kemudian bagaimana berperilaku anak itu kan sebenarnya kan ada di dalam kurikulum gitu. Walaupun tidak ada mata pelajaran khusus yang mengajarkan tentang etika itu. Tapi Bapak Ibu guru itu kita juga selalu berpesan agar menyisipkan etika, menyisipkan sopan santun di dalam setiap mata pelajaran yang mereka berikan gitu. Misalnya bagaimana tata cara mengirimkan WA yang baik ke Bapak Ibu guru atau ke temannya dan sebagainya. Kadang kita itu harus mengasumsikan kehidupan di HP itu sama dengan kehidupan nyata gitu. Jadi kalau ketemu orang, kenalan dulu, namanya siapa, ingin menyampaikan apa, itu juga kita lakukan di medsos gitu. Kita lakukan di media sosial gitu. Jadi etika, sopan santun dan sebagainya yang di dunia nyata itu kita bawa ke medsos. Karena nggak mungkin juga seorang anak kadang kalau WA gurunya Pak pengen ketemu atau apa itu kan kadang tidak dengan sopan dan sebagainya, dan bahasa tulisan beda memang. Bahasa tulisan beda sehingga itu yang kita tanamkan juga ke anak-anak melalui pendidikan karakter. Tentunya karakter itu tidak hanya di pendidikan agama. Orang kadang melihatnya oh ini bocah etikanya nggak bagus, sopan santunnya nggak pas, berarti itu tanggung jawab guru agama. Itu bukan. Jadi semua guru punya peran untuk memberikan etika sopan santun dalam semua mata pelajaran. Ya, itu tidak melulu tentang agama, tapi agama itu salah satu yang mungkin lebih dominan dalam memberikan karakter ke anak. Dulu Riaska, ada 3 hal yang sudah kita diskusikan bersama.
Yang pertama, kemudian yang dirangkum dalam 7 kebiasaan anak hebat yang sudah sering disosialisasikan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menyikapi penggunaan gadget, terutama untuk di sekolah yang sudah dibatasi dengan disediakannya loker. Tentunya ini adalah sangat positif sekali, di mana nanti harapannya siswa itu lebih berinteraksi secara fisik, bukan hanya dengan standar dunia maya. Kemudian yang ketiga, pembentukan karakter yang sudah dibangun entah dari rumah, kebiasaan di keluarga, kemudian dididik di sekolah, kemudian di lingkungan, dan seterusnya, tentu tidak lepas dari kurikulum yang sudah ada pada sekolah yang ada terutama di Kabupaten Kudus. Begitu ya Pak, 3 kesimpulan yang saya buat. Atau mungkin jenengan ada closing statement atau harapan atau himbauan buat adik-adik atau buat Bapak Ibu guru atau buat siapa saja. Iya, kalau bicara masalah pendidikan tentunya nggak bisa lepas dari satu siswa, guru yang ada di sekolah, kemudian orang tua. Jadi 3 poin ini berkolaborasi membentuk karakter anak. Tentunya karakter anak ini juga lingkungan juga akan terpengaruh gitu ya. Lingkungan juga akan terpengaruh bagi anak-anak yang saat ini sedang belajar di tingkat SD maupun SMP dan sebagainya. Gadget ini nggak bisa kita tolak, nggak bisa kita tidak menggunakan gadget, kita nggak bisa. Medsos juga kita nggak bisa, kita anti medsos juga nggak bisa. Yang penting adalah membekali kalian semua, anak-anak semuanya, bagaimana cara menyikapi apa yang dilihat di dalam gadget itu. Kemudian bagi orang tua juga sama. Anak itu masih minim sekali pengalaman. Jadi kontrol orang tua itu menjadi penting ketika anak-anak itu menggunakan gadget, apakah membuka A, membuka B, lihat historinya gitu. Dia WA-an dengan siapa, dia lihat YouTube lihat apa, lihat Instagram lihat apa, lihat TikTok lihat apa. Orang tua bisa ngontrol gitu. Kemudian Bapak Ibu guru yang ada di sekolah juga sama. Bapak Ibu guru yang ada di sekolah itu memberikan pengertian, mengedukasi, menyampaikan poin-poin etika, poin-poin karakter sopan santun kepada anak itu juga penting. Karena dari sekian banyak yang masuk ke anak itu saya yakin nanti akan ada yang akan menyentuh hati gitu, akan menyentuh hati. Mungkin dari sekian guru gitu juga ada 1 atau 2 orang guru yang akan ditokohkan oleh anak-anak gitu. Betul. Jadi kalau kita itu kan melihat, keinget dulu itu akan keinget siapa dulu guru saya, siapa guru matematika, siapa guru agama. Nggak inget itu manajer ISK siapa, nggak inget. Kabidikdasnya siapa, nggak inget ya. Yang diinget itu gurunya, karena ketokohan guru ini akan diingat oleh anak-anak sampai dia jadi bupati, jadi presiden, jadi gubernur. Yang diingat masih guru gitu. Jadi ini penting ketika elemen itu ya baik siswa, orang tua maupun sekolah ini berkolaborasi, komunikasi juga tidak terputus. Apapun yang dialami oleh anak-anak di sekolah ketika harus disampaikan ke orang tua, sampaikan ke orang tua. Sehingga pembinaan anak ini tidak terputus hanya di sekolah, jadi tidak disalahkan, lu anak nakal sekolah yang salah, anak nakal gurunya yang salah, bukan seperti itu. Tapi ini bareng-bareng sama-sama kita menciptakan karakter anak yang baik. Sama-sama menciptakan karakter anak yang baik, itu adalah tagline yang menjadi hampir seluruh kesimpulan dalam diskusi bareng Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus. Kita akan bertemu dengan diskusi dengan tema yang lain yang lebih menarik tentang pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.